Di dalam cerita anime One Piece sendiri terdapat bermacam-macam jenis dan kekuatan dari buah iblis. Dari buah iblis yang dianggap paling kuat sampai yang sering dianggap paling lemah dan tak terlalu berguna di dalam pertarungan. Nah, di video kali ini Kajet Anime akan membahas 7 kekuatan buah iblis yang sering dianggap lemah, tetapi ternyata menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan untuk menghancurkan dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berlayar ke videonya. Buah iblis yang pertama, Niku no Mi. Makan dari buah iblis ini ialah salah satu mantan Shichibukai yang bernama Bartolomeo Kuma. Buah iblis ini memiliki kekuatan dahsyat yang dapat mendatangkan malapetaka hanya dengan telapak tangan penggunanya saja. Di telapak tangan Kuma sendiri terdapat sesuatu yang mirip seperti telapak hewan, sejenis kucing atau anjing. Pengguna kekuatan buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk melempar atau mengembalikan apapun yang mereka sentuh dengan telapak tangan mereka, seperti halnya tendangan, tebasan pedang, senjata api, dan bahkan tembakan meriam. Berikut adalah beberapa kekuatan buah Niku no Mi yang pernah Kuma perlihatkan, diantaranya sebagai berikut. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai meriam bertekanan tinggi. Kuma melakukan teknik ini dengan cara menolak udara di sekelilingnya, lalu mengirimkan gelombang kejut dengan kecepatan tinggi yang berbentuk lapak hewan yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya dan memberikan kerusakan yang luar biasa. Teknik ini pernah Kuma perlihatkan ketika melawan kru topi jerami di trailer Bug. Ursus Shock. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai guncangan beruang. Teknik ini pertama kali diperlihatkan Kuma ketika melawan kru Luffy di trailer Bug. Waktu itu Kuma membuat ledakan kejut dengan cara mengumpulkan sejumlah udara dengan skala besar, dan kemudian Kuma memadatkannya menjadi sebuah gelembung kecil yang berbentuk telapak hewan. Kemudian udara tersebut terkompres menjadi kecil sehingga menghasilkan udara memiliki tekanan tinggi, lalu melepaskan udara bertekanan tinggi itu ke arah lawannya. Udara yang bertekanan tinggi tersebut seketika membuat sebuah ledakan kejut dengan kerusakan berskala besar. Dengan kekuatan buah iblis Niku no Mi-nya, Kuma mampu menolak atau melemparkan objek apapun yang disentuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga terlihat seperti teleportasi. Seperti yang pernah ia perlihatkan ketika Kuma melawan Luffy dan Rayleigh di Pulau Sabaudi. Saat itu Kuma dengan kekuatan buah iblisnya, ia mengirim seluruh kru Luffy topi jerami ke berbagai pulau di seluruh penjuru dunia, hanya dengan menyentuhnya menggunakan telapak tangannya saja. Tidak hanya itu, Kuma juga mampu mengeluarkan atau memindahkan semua kerusakan atau rasa sakit seseorang dengan cara menyentuh bagian tubuh dari orang tersebut. Ketika semua rasa sakit di tubuhnya mulai keluar, ia akan membentuk berupa gelembung merah dengan bentuk menyerupai telapak kaki hewan. Efek kekuatan ini sangat berbahaya, karena harus ada yang mau menggantikan untuk menerima semua kerusakan yang sudah dikeluarkan oleh Kuma tersebut. Setelah kerusakan itu dikeluarkan oleh Kuma, orang itu akan kembali pulih dengan cepat seperti sedia kala. Namun berbanding terbalik dengan orang yang menerima semua rasa sakit itu, ia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai mencapai batas ambang kematiannya. Buah iblis yang kedua, Hobi no Mi. Pemakan dari buah iblis Hobi no Mi ini adalah Sugar. Ia adalah salah satu komandan tertinggi eksekutif bajak laut Doflamingo. Buah iblis Hobi no Mi ini adalah buah iblis bertipe Paramecia. Buah iblis ini dapat memberikan penggunanya kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan utama dari buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk bisa dalam sekejap mata merubah seseorang menjadi mainan hanya dengan sekali sentuhan tangannya saja. Terlebih lagi, ingatan orang yang telah berubah menjadi mainan akan terhapus dari pikiran orang lain.
sehingga seolah-olah orang tersebut tidak pernah ada di dunia ini. Buah iblis ini bisa saja menjadi buah iblis terkuat sepanjang masa, karena dengan kekuatannya tersebut seseorang dapat dengan mudah mengubah seluruh penduduk di sebuah pulau menjadi mainan dan membuat mereka semua menjadi budak seumur hidup mereka. Adapun beberapa teknik atau kekuatan yang pernah Sugar perlihatkan adalah sebagai berikut. Little Black Bear. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai mainan beruang kecil. Teknik ini pertama kali Sugar perlihatkan ketika melawan suku Tontata di Dressrosa. Saat itu Sugar dikepung oleh pasukan Tontata, namun dengan santainya Sugar merubah seluruh pasukan Tontata menjadi mainan dengan cara mengangkat kedua tangannya ke depan. Lalu dengan pergerakan tangan yang cepat, Sugar menyentuh seluruh pasukan Tontata dan dalam sekejap seluruh pasukan Tontata pun berubah menjadi mainan. Keiyaku. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai kontrak. Teknik ini adalah lanjutan dari Little Black Bear. Setelah mengubah targetnya menjadi mainan, kemudian Sugar menetapkan aturan khusus untuk semua mainan, bahwa seluruh manusia yang telah ia rubah menjadi mainan harus tunduk dan patuh pada perintah Sugar. Teknik ini pernah ia perlihatkan ketika setelah mengubah Cavendish menjadi mainan. Buah iblis yang ketiga, Bara-bara Nomi. Pemakan dari buah iblis ini pasti nakama semua sudah mengetahuinya. Ia adalah mantan Shichibuka yang bernama Bagi. Buah Bara-bara Nomi adalah buah iblis bertipe Paramecia. Dengan kekuatan buah iblisnya ini memungkinkan penggunanya dapat membagi dirinya menjadi beberapa bagian. Buah iblis ini termasuk buah iblis yang spesial. Meskipun tubuh penggunanya telah membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian, ia mampu mengontrol potongan-potongan tubuhnya tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga memungkinkan penggunanya sulit untuk diserang menggunakan pedang, senjata api, dan bahkan peluru meriam sekalipun. Meskipun buah iblis ini sering dianggap remeh, namun sebenarnya jika Bagi mampu membangkitkan awakening dari buah Bara-bara Nomi miliknya ini, tentu saja buah iblis ini mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan, karena memungkinkan penggunanya dapat memanipulasi lingkungan di sekitarnya dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Itu pun kalau Bagi mampu untuk membangkitkan kekuatan buah iblis Bara-bara Nomi ini. Dan berikut adalah beberapa teknik yang selama ini pernah Bagi perlihatkan. Bara-bara Ho. Teknik ini pernah Bagi perlihatkan ketika ia melawan Zoro di kota Orange Town. Saat itu Bagi yang hendak menyerang Nami dan Luffy, namun secara tiba-tiba ia ditebas oleh Zoro menjadi beberapa bagian. Namun tanpa Zoro sadari, ketika ia berbalik badan, potongan tangan Bagi yang memegang sebuah pisau langsung menusuk di bagian tubuhnya. Dan di sini Zoro pun terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bagi. Bara-bara Festival. Teknik ini pernah Bagi perlihatkan ketika menyerang Nami yang sedang membawa kabur harta karun milik Bagi. Saat itu dengan teknik ini Bagi mampu memisahkan seluruh bagian tubuhnya menjadi potongan kecil untuk mengepung Nami dan menghujaninya dengan pukulan berulang-ulang dengan seluruh bagian tubuhnya tersebut. Bara-bara Kikyu Dasutsu. Secara harfiah teknik ini diterjemahkan sebagai pisah-pisah menghindar darurat. Dengan teknik ini memungkinkan Bagi untuk menghindari serangan yang ditujukan kepadanya dengan cara melepaskan bagian tubuh yang akan diserang oleh musuh. Saat itu ketika Luffy hendak menyerang Bagi dengan tendangannya, namun dengan mudahnya Bagi menghindarinya dengan teknik ini. Buah iblis yang keempat, Nomi Nomi Nomi. Buah Nomi 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 adalah buah iblis bertipe Paramecia yang memberikan penggunanya kekuatan untuk mampu mempelajari dan menyimpan pengetahuan di dalam otak mereka tanpa batas.
Pemakan buah iblis ini adalah Dr. Vegapunk. Buah iblis ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa dibilang orang ini sebenarnya adalah Google yang berjalan. Tak heran jika ia menjadi orang terpintar di seluruh dunia. Buah iblis Nomi-Nomi milik Dr. Vegapunk mungkin tidak tampak mengerikan pada awalnya. Tetapi bayangkan jika buah itu berada di tangan seorang jenius yang jahat. Mereka dapat menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan ribuan pasifista, serafim, robot raksasa, dan banyak lagi penemuan luar biasa yang lainnya yang dapat menghancurkan dunia. Dengan demikian, pemakan buah Nomi-Nomi ini dapat dengan mudah mengambil alih dunia atau bahkan menghancurkan segala sesuatu dengan sesuka hatinya. Itulah kenapa buah iblis ini menjadi buah yang sangat berbahaya menurut kaset anime. Adapun beberapa kecerdasan dari buah iblis ini yang pernah Vegapunk perlihatkan ialah sebagai berikut. Kekuatan utama buah ini adalah memungkinkan penggunanya menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas dalam otaknya, yang pada dasarnya memungkinkan mereka mengingat semua yang pernah mereka pelajari dengan sangat rinci dan akurat. Seperti yang kita ketahui, buah iblis pada umumnya masing-masing hanya memiliki satu buah saja di dunia dan tidak dapat tumbuh menjadi dua, atau bisa dikatakan tidak ada klon dari buah iblis tersebut. Namun akan tetapi dengan kekuatan Nomi-Nomi miliknya ini, Vegapunk mampu membuat duplikat buah iblis yang mirip dengan buah iblis aslinya dari segi bentuk ataupun kekuatannya. Ia pun mampu membangkitkan buah iblis legendaris hanya dengan modal DNA-nya saja. Seperti yang pernah ia lakukan pada buah iblis milik Kaido dan Stussy, mantan dari anggota bajak laut Rocks. Dari sini saja kita sudah membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari buah iblis ini. Namun ada sedikit kendala efek dari buah iblis ini, yaitu dengan seiring bertambahnya pengetahuan yang telah ia pelajari, efeknya kepalanya akan menjadi bertambah besar. Namun itu bukanlah masalah yang besar untuk Vegapunk. Pasalnya, pengguna buah iblis ini juga dapat membuat alter egonya sendiri untuk berbagi atau membagi pengetahuannya menjadi beberapa klon untuk bertujuan meminimalisir perkembangan kepalanya tersebut. Dengan kata lain, meskipun Vegapunk mempelajari banyak hal di seluruh dunia, ukuran kepalanya tidak akan pernah menjadi besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Vegapunk, ia telah berhasil membuat klonnya sendiri. Dan dia pun menanamkan otaknya kepada masing-masing klonnya tersebut. Buah iblis yang kelima, OP-OP Nomi. Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai operasi. Buah iblis OP-OP Nomi ini sendiri adalah buah iblis bertipe Paramecia. Pemakan buah iblis ini adalah Trafalgar di Waterloo. Buah OP-OP Nomi sendiri membuat penggunanya mampu menciptakan penghalang spesial berbentuk bulat di sekitarnya, yang ditandai dengan aura biru muda yang disebut Room oleh Law, yang kemudian memberinya kekuatan untuk memanipulasi secara spesial, seperti memotong dan membedah apapun yang ada di wilayah Room Law. Awalnya buah iblis ini dicuri oleh Corazon dari Doflamingo hanya untuk menyembuhkan penyakit langka timah putih yang diderita oleh Law sewaktu kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan dari buah iblis ini pun mulai terungkap, di mana buah iblis ini ternyata dapat memberikan penggunanya ilmu medis untuk operasi bedah dan mampu membedah atau mengoperasi segala macam penyakit. Bahkan mampu memberikan hidup abadi kepada seseorang yang diinginkannya. Namun untuk memberikan seseorang hidup abadi, sebagai gantinya pengguna dari buah iblis ini sendirilah yang harus memberikan nyawanya. Itu adalah syarat untuk mengaktifkan kekuatan ini. Dan sejauh ini Law sudah berhasil mengeluarkan awakening atau kekuatan sejati dari buah iblis OP-OP Nomi. Adapun beberapa kekuatan yang sering Law perlihatkan adalah sebagai berikut. Room secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai ruangan. Teknik ini bisa dikatakan sebagai teknik mendahulu dari semua teknik-teknik Law, dengan cara menciptakan ruang bulat berwarna biru muda di area sekitar sasarannya. Ia dapat memanipulasi apapun yang diinginkannya dengan berbagai cara. Teknik ini pertama kali pernah diperlihatkan oleh Law sewaktu melawan tentara angkatan laut
selama pelarian dari rumah lelang manusia di Pulau Sabaudi. Amputat secara harfiah dapat diartikan sebagai amputasi. Teknik ini kelanjutan dari rum. Dengan teknik ini, Lau mampu memotong apapun yang ada di dalam rum yang diciptakan oleh Lau. Dengan cara menggunakan pedangnya untuk memotong-motong bagian tubuh targetnya tanpa membuatnya kesakitan. Bagian tubuh yang terpisah itu mampu mempertahankan koneksi dengan bagian tubuh yang lainnya. Mirip dengan kekuatan bagi ketika menggunakan kekuatan bara-bara Nomi miliknya. Teknik ini pernah Lau perlihatkan ketika melawan pasukan angkatan laut di luar rumah lelang manusia Sabaudi. Sambels. Di dalam ruangan yang sebelumnya dibuat oleh teknik rum, Lau dapat berpindah tempat dari objek apapun yang ada di dalam lingkup kekuatan rum, yang mirip dengan teleportasi. Namun teleportasi ini hanya bisa digunakan di dalam rum yang dibuat oleh Lau. Contohnya adalah ketika dia mengganti kepala marinir yang terpotong dengan sebuah bola meriam yang datang ke arahnya. Dengan teknik ini, Lau mampu bertukar-tukar tempat dengan benda dan seseorang yang berada dalam jangkauan roomnya. Gamma Knife. Bisa dikatakan ini merupakan teknik terkuat milik Lau sewaktu melawan Doflamingo di Dressrosa. Saat itu, Lau menyerang Doflamingo dengan cara Lau membuat sebuah pedang yang dialiri dengan listrik di tangan kirinya. Kemudian ia menggunakan teknik Shambles untuk berpindah tempat dan menyerangnya di bagian dada Doflamingo. Dengan teknik ini, Lau mampu menyerang bagian dalam tubuh Doflamingo sehingga meninggalkan kerusakan organ dalam yang cukup fatal. Buah iblis yang keenam, Ito-Ito Nomi. Secara harfiah dapat diartikan sebagai benang. Ito-Ito Nomi sendiri adalah buah iblis bertipe Paramecia. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk membuat dan mengendalikan benang sesuai dengan keinginan mereka. Pemakan buah iblis Ito-Ito Nomi ini adalah Doflamingo. Dengan kekuatan buah iblis ini, Doflamingo mampu menciptakan benang yang tajam dan sangat kuat melebihi sebuah pedang, sehingga ia mampu memotong gedung, bebatuan yang keras, dan bahkan sebuah meteor sekalipun. Seperti yang terlihat di alur cerita Dressrosa. Adapun beberapa teknik yang pernah Doflamingo gunakan adalah sebagai berikut. Goshikito. Secara harfiah teknik ini dapat diartikan sebagai benang 5 warna. Saat itu ketika Doflamingo melawan angkatan laut ke-5 di Panghazar, dengan cara Doflamingo mengeluarkan benang dari ujung jarinya kemudian menebas sasarannya dengan 5 benang yang keluar dari masing-masing jarinya tersebut. Alhasil dengan tekniknya ini, Doflamingo mampu menumbangkan angkatan laut ke-5. Tamaito. Secara harfiah, teknik ini dapat diartikan sebagai peluru benang. Dengan cara Doflamingo mengarahkan jari telunjuk ke arah sasarannya, yang seolah-olah menyerupai sebuah pistol, lalu menembakkan peluru benang yang memiliki jangkauan yang luas. Teknik ini pertama kali ia gunakan ketika melawan Lau di Dressrosa. Gotrit. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai ancaman dewa. Bisa dikatakan teknik ini adalah teknik andalan milik Doflamingo. Dengan cara memanipulasi gedung-gedung dan benda apapun di sekitarnya untuk berubah menjadi benang. Lalu ia menciptakan 16 benang dengan ukuran sangat tebal, dengan diselimuti oleh haki untuk menyerang lawannya. Teknik ini pernah ia gunakan ketika melawan Luffy di Dressrosa. Buah iblis yang terakhir, Jiki-Jiki Nomi. Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai magnet. Buah iblis ini bertipe Paramecia. Pengguna kekuatan buah iblis ini adalah Kapten Kid. Jiki-Jiki Nomi memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi medan magnet yang dapat menarik atau menolak benda logam dari tubuh dengan sesuka hati mereka. Hal ini membuat mereka sangat efektif untuk melawan sebagian besar senjata di dunia.
seperti pedang, senjata api, meriam, dan benda apapun yang terbuat dari logam. Adapun beberapa teknik yang pernah Kit perlihatkan adalah sebagai berikut. Repel. Secara harfiah, teknik ini dapat diartikan sebagai tolakan. Dengan teknik ini, Kit mampu menolak benda logam seperti peluru dan meriam. Dengan cara Kit mengulurkan telapak tangannya secara terbuka di depan benda logam yang tertuju padanya dan menolak kembali serangan tersebut ke arah lawan-lawannya. Teknik ini pertama kali Kit perlihatkan di rumah pelelangan manusia, di mana ia mampu memukul mundur semua peluru meriam pasukan angkatan laut. Pangroten. Secara harfiah, teknik ini diterjemahkan sebagai iblis magnetik. Dengan cara Kit menarik sejumlah besar logam yang berada di sekitarnya dan membentuknya dalam bentuk dua tangan raksasa berwajah tengkorak yang terbuat dari semua logam yang telah diatari. Setelah membentuk pangroten, Kit kemudian menghancurkan targetnya dengan kedua tangan raksasa tersebut. Serangan ini pertama kali Kit perlihatkan ketika melawan Kaido di atap Onigashima. Damnet Pang. Secara harfiah diartikan sebagai meriam elektromagnetik. Kit menggunakan sejumlah besar logam untuk membuat railgun yang sangat besar. Kemudian dia gunakan untuk menembakkan proyektil elektromagnetik yang sangat kuat ke sasaran yang ditargetkannya. Efek dari teknik ini mampu memberikan kerusakan yang besar kepada lawannya. Teknik ini pertama kali Kit gunakan ketika melawan Big Mom di Onigashima. Nah, itu tadi adalah 7 kekuatan buah iblis yang sering dianggap remeh, namun ternyata menyimpan kekuatan yang mengerikan. Lalu bagaimana kalau menurut nakama semua tentang video barusan? Silahkan tinggalkan jejak nakama di kolom komentar. Bila ada kesalahan dalam pengeditan dan kata-kata, KZ Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.